warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita jelaskan bahwa keaktifan imaji itu adalah sebuah keaktifan yang melayani akal ya, melayani akal, yang cara kerja imaji itu berkaitan dengan akal, sehingga kita menemukan imajinasi kreatif. Jadi imajinasi kreatif itu adalah hasil dari imajinasi, kerja imaji, hasilnya imaji, tapi kreatif itu adalah sebuah akal aktif melayani akal, sehingga menemukan itu. Jadi pintu gerbang memasuki ruang imajinasi yang kreatif itu, bukan imajinasi material, itu memang dari keaktifannya. Jadi imajinasi yang aktif adalah imajinasi yang berkaitan dengan akal, sehingga apa-apa yang diterima pada imaji itu hal-hal yang berasal dari akal aktif ya. Jadi akal aktif yang apa-apa yang berkait dengan akal aktif itulah yang dikatakan dengan imajinasi kreatif. Kalau imajinasi yang berkaitan dengan alam berarti itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan imajinasi material. Tapi kalau berkaitan dengan imajinasi kreatif itu adalah hasil dari akal aktif. Dan akal aktif itu bisa ditemukan dalam makna keaktifan jiwa yang melayani akal. Makanya ada bahasa-bahasa penyaksian. Jiwa menyaksikan, jiwa melihat ya. Itu kan semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas imaji. Sekarang kita lanjut. Tolong bacakan lanjutannya. Dalam beberapa kasus, menurut Mullah Sadra, penampakan Ruh Kudus dalam bentuk mitsali merupakan peringatan bagi orang-orang yang lupa agar mengingat tanda-tanda Allah. Ya. Imaji akal ini jabarut ya, akal jabarut, akal mitsali, barzat ya. Ini adalah akal muluk ya. Muluk itu kan materi ya, muluk materi, barza mitsali, kemudian dunia akal disebut dengan alam jabarut. Baca ulang. Dalam beberapa kasus, menurut Mullah Sadra, penampakan Ruh Kudus dalam bentuk mitsali merupakan peringatan bagi orang-orang yang lupa agar mengingat tanda-tanda Allah. Orang yang mengidap sakit gembur-gembur, sakit membengkakan, empedu, merasa murung atau penyakit-penyakit lainnya. Ini tafsirannya apa nama? Alam mitsalinya. Ini imajinasi kreatifnya menjelaskan. Satria mengatakan bahwa orang yang sering murung-murung begitu, itu bahasanya itu teguran Tuhan. Yang orang tiap hari kok tidak semangat begitu, itu ada sesuatu yang masuk dalam alam mitsali. Kalau kita lihat orang murung kan kita bilang oh sakit ya, sakit. Itu kan hal-hal yang ilmiah. Tapi imajinasi kreatif itu dia bisa tahu apa takwil dari murung itu. Imajinasi kreatif itu berkaitan dengan apa? Takwil dari sesuatu. Kita murung, oh ini anak berdosa sama orang tuanya, misalnya begitu. Itu dalam ruang mitsali itu dikatakan dengan imajinasi kreatif. Itu kan dari akal aktif ya. Nama kemarin sini Ruhul Kudus. Dia mengatakan sini penampakan Ruh Kudus. Ruh Kudus itu dari akal aktif ya. Para akal aktif. Dalam bentuk mitsali.
Nah, itu dalam bentuk misalnya itu apa? Bentuk imajinatif. Misalnya peringatan bagi orang-orang yang lupa pada Tuhan, orang yang mengidap sakit gembur-gembur, sakit bengkak empedu, begitu ya. Makanya seringkali kalau di kampung-kampung itu tiup air, nah itu deh orang-orang pakai imajinasi kreatif itu. Nah ini kan ini ada teguran, ini teguran karena tidak pernah lihat kubur, begitu kan? Itu alam disebut dengan imajinasi kreatif. Kalau kita bilang kalau dalam dunia sains, apa itu kuburan tegur-tegur orang sudah tidak ada kan? Tapi dalam imajinasi kreatif itu disebut dengan apa? Jiwa melihat. Jiwa melihat. Merasa murung atau penyakit-penyakit lain. Mereka dapat disembuhkan melalui bayangan ruh suci, yaitu dari ruh suci ini menjawatakan warna-warna yang merupakan esensi-esensi warna, tapi sebenarnya tidak berwarna, dia tidak berwarna. Ini adalah aktif Roh Kudus itu kita bisa menggambarkan, tapi sebenarnya itu dia bukanlah sesuatu yang dari sini. Makanya gambaran-gambaran yang kita gambarkan itu adalah gambaran-gambaran dari Roh Suci. Itu disebut dengan imajinasi kreatif. Imajinasi yang kreativitas gambarannya itu bukan berasal dari dari akal aktif, hal-hal akal aktif. Bahasa wahyu kalau kita lihat, misalnya kita mengatakan bahwa kutemukan Tuhan pada diri perempuan, itu imajinasi kreatif itu. Teman-teman tidak mungkin dapat hadis itu di kitab Sahih Bukhari Muslim. Teman-teman pasti dapat dalam bahasa-bahasa Ibnu Arabi, ya. Nah, itu misalnya mengatakan bahwa kutemukan Tuhan dalam diri perempuan. Inna Allah jamilun, sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada keindahan. Itu kreativitas imaji. Ya sama sekali apa ya? Bukannya Tuhan itu tidak berbatal. Kenapa dia keindahan? Kenapa dia di perempuan? Nah, itu kan imajinasi itu. Kreativitas imaji. Karena informasi-informasi itu tidak dapatkan dari informasi ilmiah. Informasi-informasi itu kita dapatkan dalam referensi-referensi kitab suci. Itu disebut dengan kreativitas imaji. Tapi untuk memasuki ruang itu harus jiwa diaktifkan, imaji diaktifkan dalam relasi dia dengan akal. Lanjut. Demikian pula dengan rasa dan penciuman. Sains dan seni kreatif dapat dinikmati melalui keindahannya. Suara musik yang merdu, lagu-lagu yang indah, suara piano, suara yang menyejukkan dan lain-lain. Nah itu. Jadi itu semua kalau orang, makanya menjadi aneh kalau ada orang mengatakan musik itu haram. Kalau haram-haram itu kan hukum ya. Tapi sangat sulit diterima bahwa musik itu haram karena dia adalah sebuah imajinasi kreatif. Kecuali kayak lagu Cinta Satu Malam, nah itu diharamkan. Atau misalnya Hamil 3 bulan, begitu kan? Itu lagu-lagu begitu diharamkan, tidak masalah. Dia kreatifnya itu sepertinya imajinasi material ya. Tapi kalau kita misalnya melihat lagu-lagu Rumi misalnya, musikannya saja itu, musik petikannya saja itu kan membuat orang kayak kalau teman saya itu dia sholat, anak santri juga kalau dia mau sholat dia putar lagu dulu, lagu-lagu aransemen itu yang sufi ya, yang kayak hanya musiknya saja. Kenapa? Biar saya tenang. Dia tenang, dia artinya ada imajinasi yang terbangun. Itu kreativitas imaji. Maka kalau Islam ini, agama ini tidak ada musik itu keras sekali ya. Tidak keras sekali, seni ya. Sekali-kali kita berpuisi ya, berpuisi. Kalau misalnya lihat misalnya Ali Syariati kalau melawan sosial itu dia puisi, nulis puisi, doa, dia puisi. Kalau teman-teman baca buku Sahifah Sajadiyah Imam Ali Zainal Abidin itu puisinya mungkin bisa begini, doa itu
doa kan besar bagi saya juga. Apa ini doa banyak begitu? Nah kita yang berdoa, ya Allah Tuhan selesai. Ini berdoanya sampai doanya tebal begini tuh. Doa apa saja itu. Bordo dalamnya itu membaca doa Imam Ali Zainal Abidin yang dikatakan dengan Imam Sajjad, Imam sujud ya. Kerjanya cuma berdoa, melawan kezaliman dengan doa. Itu Pak, kenapa? Kalau kita baca itu Pak, doanya lahir batin dia masuk ya. Itu tapi imajinatif. Kita bukan ya Tuhan, rezeki saya belum hari ini belum ada. Ini material sekali, ya, sangat material. Tapi doa-doa yang berkaitan misalnya dalam doa Jauhsan Kabir misalnya, ini mengatakan cahaya di atas cahaya, di dalam cahaya. Nah, itu apa itu? Cahaya, di atasnya cahaya, di dalamnya cahaya. Itu kan imajinatif itu ya. Kalau kita bilang ini cahaya, tapi di dalam cahaya itu ada cahaya. Di cahaya, di atasnya itu cahaya, di dalamnya itu juga cahaya. Itu namanya imajinasi kreatif itu begitu. Semuanya dinikmati juga melalui keindahannya. Demikian bentuk-bentuk supranatural dapat dipahami. Apakah dalam keadaan sadar, antara sadar dan tidur, atau bahkan ketika sedang bermimpi. Mimpi ya. Itu Ruh Kudus itu biasanya dia punya tempat-tempat begitu. Jiwa menyaksikan kehadirannya pada jiwa kita dalam keadaan mimpi, keadaan sadar. Sebagaimana kemarin Nabi bertemu malaikat langsung, ataukah seringkali kita lihat misalnya waktu zaman Nabi dia mau makan, ada kambing kan, racun, kemudian dikatakan, kambing mengatakan jangan makan saya, ada racun. Atau misalnya Imam Ali misalnya dia lihat uang, itu uang itu kok yang saya lihat bukan duit kok, neraka, jahanam. Nah itu kan kreatif imaji itu Ruhul Kudus ya, akal. Jadi orang-orang yang mengaktifkan jiwanya dalam melayani akal, bahasa Adrian, itu dia akan menerima Ruhul Kudus dan akal aktif alam idea Plato itu masuk, dan dia saksikan dalam kehidupannya. Jiwa menyaksikan ya. Ini disebut dengan apa? Bahasa banyak mukasab. Jadi kalau kita bicara di dunia kamu, mungkin orang bilang, nah, masuk akal. Ini bukan masuk akal. Masuk akalnya itu ketika jiwa memasuki ruang keaktifannya, sehingga kreativitas dari vertikal itu, ya dari busur turun itu masuk pada jiwa manusia. Tidak jarang misalnya. Misalnya kata siapa nama? Kata Ibnu Sina, ketika dia lihat ada orang sakit, dia kan dokter ya. Ibnu Sina filosof sekaligus dokter. Dia mengatakan, ketika orang sakit dia mengatakan, kamu nikah saja. Mana sakit kau nikah? Sakit itu minum obat, cari ramuan, ditunggu baru diminum. Ini suruh nikah saja. Apa imajinasinya dia bangun deh? Apa imajinasinya? Nah, itu imajinasi kreatif itu yang dia saksikan kan. Dia lihat hakikat ini, yang sakit ini bukan masalah obat, masalah jiwanya lagi tertindas misalnya. Nah, kamu nikah saja, misalnya begitu. Itu imajinasi. Atau kalau saya tidak salah siapa? Kalau saya tidak salah itu Ibnu Arabi mungkin yang mau dipelihara sama Ibnu Rushd ya. Mereka saya anak itu, sepertinya anak ini ke depan dia menjadi orang yang hebat. Nah, itu kan dia lihat itu. Dia saksikan ini anak ini ke depan ini menjadi orang hebat. Kalau kita begini, saya tidak mau ambil anak itu yang rusak. Kan dia saksikan. Kalau ada anak misalnya atau ada apa nama Yahweh. Kalau teman-teman lihat jalan-jalan Yahweh itu, dia bilang, berikanlah anakmu, saya akan mendidik dia menjadi seorang apa itu. Kalau Yahweh itu dia punya prinsip, kalau dia ada anak yang dikasih dia itu, dia didik bisa jadi ulama. Dia didik dia itu. Dia berikanlah dia anak, dia bisa mendidik mau jadi apa ini anak. Nah dia bisa melihat bahwa masa depan ya. Kalau orang tidak masuk dalam ruang imajinasi kreatif, dalam akal aktif, dengan keaktifan jiwa terkait dengan akal, maka kita tidak bisa menjelaskan sebuah masa depan. Kita tidak bisa masuk pada sebuah perdebatan yang terorientasi, sulit.
Yang ada kita akan bermain pada apa? Semua imajinasi material yang terkungkung dalam wahmi. Misalnya tadi saya menulis filsafat cinta itu mengatakan bahwa cinta itu ditemukan dalam akal perbuatan ya. Aku mencintaimu kan hanya bahasa-bahasa hasrat saja. Sejak kapan main cinta itu cinta? Bahasa cinta itu pasti bukan cinta. Cinta itu akal aktif. Cinta itu akal aktif. Apakah kita bisa menemukan cinta Tuhan? Bisa. Dalam keaktifan jiwa berhubungan dengan akal, dan itu dalam perbuatan itu. Perbuatan. Berhubungan dengan akal aktif saja. Itu pasti akal aktif itu akan masuk. Dalam artian jiwa aktif berhubungan dengan akal, maka Ruh Kudus ya, Ruh Kudus saja. Bukan Tuhan, tapi ini berbicara masih Ruh Kudus. Saya mengatakan tadi misalnya diskusi para legenda itu anak-anak RF yang tahun berapa puluhan itu buat grup legenda. Jadi itu diskusi para legenda. Itu orang yang menopause. Dia mengatakan dalam misalnya imajinasi, misalnya Allah mengatakan cerai itu diperbolehkan, tapi dia benci. Diperbolehkan kok benci itu loh. Ya kan tidak usah, kalau benci jangan. Karena bahasa manusia begitu kan. Kalau kamu benci masa kamu suruh ya benar. Itu adalah sebuah imajinasi. Dia mengatakan boleh kamu cerai, tapi saya membenci perbuatan itu. Diperbolehkan tapi dibenci. Tapi kalau kita melakukannya tidak dapat dosa, tapi perbuatan itu dibenci oleh Tuhan. Nah, imajinasinya apa itu? Satu, imajinasi yang terbuka. Satu adalah Tuhan membenci jiwa-jiwa yang lemah, yang cepat pasrah. Yang kedua, itu kebencian Tuhan itu bukan kebencian terhadap tindakannya, karena tindakan dia memperbolehkan. Tapi kebencian Tuhan itu berkaitan dengan kebencian terhadap jiwa hambanya yang lemah. Saya benci itu ya. Bagaimana kalau saya mengatakan sama teman-teman, iya boleh lakukan itu, tapi saya benci sekali tindakan itu. Kan lebih sakit bahasa benci daripada bahasa, karena benci itu kan keluar dari bahasa hukum ya. Hukum kan boleh tidak boleh, makruh sunnah apa, makruh mubah kan, halal haram, hukum syariat. Tapi kalau dalam bahasa benci itu bahasa subjektif itu. Tuhan juga seringkali subjektif. Itu kira-kira ada sebuah makna imajinatif. Al-Quran mengatakan kalau orang bercerai, Imam Ja'far Shadiq kalau tidak salah, orang bercerai itu menggoyang arsy Tuhan. Nah, tapi diperbolehkan itu perbuatan itu. Tapi kebencian Tuhan kemungkinan besar menggoyang eksistensi arsy rumahnya kan, menggoyang ada eksistensi semesta. Ya. Karena bercerai itu namanya memutuskan. Dan Allah Subhanahu wa taala jangan memutuskan, sengaja memutuskan kan tidak bisa. Alam ini kan tidak ada disebut dengan mana keterputusan, semua tersam. Kalau ada sengaja putuskannya, itu berarti arsy Tuhan ya terganggu. Nah itu. Lanjut. Itu makna-makna kreativitas imaji. Tapi kalau kita bicara sama teman-teman Wahabi, kamu mulai mengakal-akali wahyu Tuhan lagi, sudah tidak imajinasi lagi kita. Ya kan tidak bisa. Maksudnya Tuhan kan jadi imajinasi kreatif itu dalam kaitan dengan imaji yang aktif. Itu pasti tidak tekstual. Ayat-ayat ini kan semua tekstual kan? Ayat-ayat semua tekstual. Tapi ruang imajinasi kreatif itu dibuka dalam kesadaran jiwa aktif terkait dengan itu, membuka ruang disebut apa? Ruang penakwilan. Imajinasi kreatif misalnya hadis mengatakan jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolong. Ini tekstual, teks. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong. Padahal kita sholat terus, tapi kita tidak pernah jatuh dalam sholat terus, tapi jatuh. Langsung bagaimana? Ditakwil lah orang-orang para sufi mengatakan salat itu dikatakan dengan Nabi Muhammad. Kalau dalam Ahlul Bait mengatakan bahwa sabar itu adalah Sayyidina Ali. Itu imajinasi kreatif. Takwil atau misalnya Sayyidina Ali mengatakan sabarlah sampai sabar itu meninggalkanmu.
Padahal ayat mengatakan jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolong. Lah kalau kita sabar sampai sabar itu lepas dari kita, lantas siapa lagi yang menolong? Kalau sabar juga pergi dari kita. Imajinatif itu ya. Tidak, ini kamu mulai akal-akali nih. Kamu ini mulai akal-akali, gunakan akalmu sampai lupa iman. Nah itu kan teman-teman yang wahab ini. Nah, jadi imajinasi dalam agama kita tidak menemukan sebuah mana-mana takwilan, mana-mana apa? Batin. Dan kebatinan-kebatinan dalam penakwilan itu memang harus buka ruang akal. Mengabdi jiwa, mengabdi pada akal itu secara teori ya, secara praktek ini jatuh bangun itu adalah pancaran. Kalau dalam teori Surawat iluminasi memasuki ruang, dan itu penuh konsentrasi tinggi dalam merasakan, melihat kehadiran bentuk-bentuk itu. Makanya kalau orang makin buat puisi kan makin imajinatif ya. Misalnya tadi saya dengar puisinya siapa tuh, dia mengatakan wahai kekasih, kamu seperti apa? Kamu bagaikan api membakar kayu. Apa maksudnya? Saya tidak paham itu. Api membakar kayu. Terlalu tinggi banyak. Sama saya bilang ini maknanya memang dia hanya analogi atau kan memang wahai kekasihku, kau seperti api membakar kayu. Apa? Saya tidak paham alurnya apa ini. Api membakar kayu itu gimana itu? Kalau api kalau api itu digunakan membakar kayu, berarti bagaimana bisa api itu mencintai kayu kemudian dihabisi kayu? Kan begitu pemaknanya kalau kita mau warnai. Cuma kalau kurang tahu, dia punya penyingkapan api membakar kayu. Tapi kelihatannya bagus ya. Bahasa-bahasanya, tapi makna-maknanya ini yang misalnya siapa? Dia mengatakan hujan di bulan Juni ya. Padahal waktu itu belum terjadi hujan, tapi sekarang sudah terjadi hujan di bulan Juni itu. Artinya dia sudah masuk ke masa depan. Padahal waktu itu dalam ilmu Jawa, ilmu kejawen masih ada disebut ilmu titen. Itu masih memprediksi sesuai dengan hukum alam. Tapi sekarang BMG juga kerepotan memprediksi kapan hujan. Tapi bulan Juni pernah terjadi kan hujan? Dia mengatakan hujan di bulan Juni. Berarti terbukti itu imaji kreatifnya terbukti. Dia menyaksikan nyata bahwa ini besok terjadi. Kayak maling kundang itu loh, maling kundang. Jadi batu kan. Imajinasi kreatif. Seringkali itu nampak bagi orang-orang yang memiliki kapasitas keaktifan pada jiwanya itu, dia akan menyaksikan semuanya dalam ruang imajinasi dia. Saksikan, dan itu terbukti di realitas. Misalnya kata Imam Khomeini, tidak usah capek-capek melawan kapitalisme. Dia seperti air yang mancur kan, dia jatuh dengan sendiri. Sampai sekarang belum jatuh ya. Nanti jatuh dengan sendirinya. Itu pakai apa? Padahal sekarang kata siapa namanya, Francis Fukuyama, kemenangan demokrasi kapitalisme dan demokrasi liberal. Tapi kata Imam Khomeini, dia akan jatuh seperti air terjun. Dia menggunakan sebuah bahasa-bahasa akal aktif. Ruhul Kudus. Ini bahasa-bahasa penyegar. Kata siapa namanya? Kata contohnya supaya mempermudah maksud akal aktif, kreatif. Misalnya seperti kata Ayatullah Muhammad Bakir Sadar. Dia mengatakan, teori saya ini yang saya buat. Apa yang saya susun dalam sebuah kerangka teori yang matang, semua dipraktikkan oleh Imam Khomeini. Imam Khomeini belum membuat teori, Bakir Sadar sudah susun teorinya. Tapi apa yang saya teorikan ini sudah dipraktikkan oleh Imam Khomeini. Itu apa? Bahasanya dia sudah bahasa kreatifnya lebih cepat daripada sekedar teori atas buku. Nanti kemudian dia bilang, kata Muhammad Bakir Sadar, tunduk sama dia. Tunduk. Nah, ya kan? Karena teorinya itu dia berteori di atas kertas, itu yang praktekkan Imam Khomeini. Dia mengatakan tunduk sama itu, ulama itu. Sudah tunduk. Dia bisa berkata apa? Nah, itu adalah sebuah imajinasi yang tersingkat. Lanjut. Dan menjelaskan perihal adanya beberapa orang yang melihat tubuh ikhsan dan bukan fiksional, syaitan dan jin di tempat yang sunyi, senyap dan tak berpenghuni.
Ya. Salah satu lagi itu adalah baca ulang dalam menjelaskan perihal adanya beberapa orang yang melihat tubuh salib dan bukan fiksional, syaitan dan jin di tempat yang sunyi, senyap dan tak berpenghuni. terus ada. Mullah Sadra memberikan alasan berikut. Fakultas imajinatif secara normal biasanya disibukkan oleh persepsi indera. Iya, itu kalau normalnya itu kan kita selalu berbuat kan. Ya kita cari yang persepsi tidak normalnya nih. Terus Pada tempat yang sunyi dan senyap itu, kesibukan fakultas imajinatif terhadap indera eksternal menjadi kurang. Dan hal itu juga disebabkan oleh kebingungan jiwa ketika ia mempersepsikan sesuatu yang asing. Sehingga apa saja yang berhubungan dengan keadaan, intensi dan keinginannya akan terlihat di dunia yang lain melalui imajinasi yang merupakan salah satu loci manifestasi sesuatu yang asing itu selanjutnya. ya perhatikan, bahasa imajinasi kreatif salah satu sifat imaji. Selain aktif berkaitan dengan akal, ada disebut dengan apa? Kesunyian, kesendirian. Itu perlu, itu imajinasi kreatif itu didapatkan dalam ruang-ruang kesunyian. Kata Mullah Sadra, kalau pada normalnya begini, seringkali jiwa itu dia tersandra dengan hal-hal sensasional, sehingga dia tidak lagi menjadi fokus terhadap benda-benda yang asing. Tapi ada sekiranya di kondisi ketenangan jiwanya, permenungan kontemplasi dalam sebuah ruang kesunyian. Makanya kalau para sufi itu dia lebih senang menyendiri kan, di hutan-hutan. Dia lebih baik dia tinggal di jauh, kontemplasi dirinya. Dalam kesunyian itu dia akan mengetahui ada barang asing yang masuk pada jiwanya. Dia bisa mengoreksi bahwa dirinya ini ada yang salah, itu dia mengoreksi. Kata Sufi mengatakan begini, sebelum kalau kita itu tidur, sebelum tidur kita harus introspeksi diri. Sebelum tidur, mengembalikan diri yang semula. Atau ada cerita Sufi mengatakan ketika dia makan roti, setiap malam, setiap tidur dia selalu berjumpa dengan Tuhan dalam tidurnya. Ketika dia makan roti, sedikit dia makan roti, malamnya itu dia sudah mimpi. Kenapa bisa tidak bertemu Tuhan? Dia lacak semua tindakannya, ternyata dia makan roti. Sedikit saya roti dia makan, hakikatnya tidak tersingkap. Bagaimana kita dengan tiap hari makan mie dengan roti itu? Mie roti nasi, oh menggelembung ya. Itu enggak nih. Kata Imam Khomeini, ya untuk Imam Khomeini memasuki ini, ruang-ruang ini, kita memang harus melawan ya. Kita harus melawan bahasa jiwa terhadap materi. Itu memang harus didobrak. Misalnya orang seringkali puasa ya, makanya yang paling berat mungkin tahajud ya. Kita sementara tidur, kemudian bangun. Itu berarti apa? Kita ada menolak sebuah kekuatan materi untuk masuk pada ruang mitsali dalam ketenangan itu. Sepertiga malam perjumpaan Tuhan kan? Seringkali penampakannya di situ katanya dalam hadisnya. Sepertiga malam. Sementara tidur kemudian bangun melakukan hal-hal yang itu. Inilah bahasa, dan itu bahasa ketenangan di sepertiga malam itu bahasa bahasa Ruhul Kudus, bahasa akal aktif. Kalau bahasa yang normal ya, yang penting salat 5 waktu selesai kan? Itu juga sudah alhamdulillah. Sudah ngos-ngosan lagi ya. Kita coba membuang lagi ya, membuang lebih tinggi dalam bahasa akal aktif. Karena bahasa 5 waktu itu hanya bahasa hubungan normal saja. Bekerja, Allahu Akbar, lepas. Namanya hubungan normal saja dengan material. Tapi kalau kita bermain dalam akal aktif, kreativitas imaji, itu jiwa butuh ketenangan. Dan jiwa butuh sebuah waktu yang sunyi, dan itu
sepertiga malam. Sepertiga malam. Ruang-ruang sunyi begitu. Dan itu adalah tempat di mana akal-akal aktif. Misalnya seringkali kalau kita dengar orang-orang tua misalnya tradisional mengatakan di jam-jam itu, jam 3 menjelang subuh, air semua itu air malaikat misalnya. Akal aktif ya. Nah, apa air malaikat yang mana? Kalau kita minum air di situ kita jadi pintar. Kalau kita minum dan mandi air di situ nanti kita punya otak itu mulai cemerlang. Itu bahasa-bahasa akal aktif. Seperti itu bahasa-bahasa akal aktif yang kemudian diceritakan secara terus menerus. Lanjut. Mula sadra tak mempedulikan objektivitas pemahaman indera eksternal atau indera internal jiwa yang mencapai mukasyafah, persepsi imajinal, wujud imajinal, membayangkan orang-orang yang sudah meninggal dan hidup di alam selanjutnya dengan tubuh yang halus, atau bahkan melihat orang yang masih hidup tetapi di dalam bentuk tubuh imajinal. Nah, itu orang imajinasi kreatif. Sekiranya jiwa yang intelektual pada titik alam mitsali, akal aktif. Ini saya bilang kemarin, dia bisa lihat orang ini tubuh hakikatnya, walaupun kita sementara hidup. Dia bisa lihat ini tubuh aslinya orang ini begini, atau dia sudah mengatakan ini orang ini kalau mati ini orang ini kalau mati nanti tubuhnya jadi begini, jadi kelelawar atau jadi ada cingking. Dia mengetahui itu, mukasyaf namanya. Ini kalau kita bicara sama orang fikih, kamu ini mulai mendahului Tuhan ya. Itu ini teori mukasyafah, teori akal aktif, teori imajinasi kreatif. Cuma kalian terlalu tekstual dan tiap hari baca fikih saja, terakhir tidak masuk ke ruang itu. Itu para sufi kan. Nah, ini orang ini dia bisa mengetahui kalau sementara hidup fisiknya yang nyata. Dia tidak terpengaruh dengan fisik begini. Karena bagi dia ini semua tidak nyata. Karena berubah kan? Berubah. Tapi dia menyingkap sebuah artinya bahwa dia menemukan ya. Dia menemukan bahasa akal aktif itu pada realita yang memang terbungkus dalam hal-hal material, dan itu sangat sulit ya. Sangat sulit itu. Orang bisa menjudge kita orang gila. Makanya kalau teman-teman misalnya kalau berdiskusi, selesai belajar tiba-tiba masuk di kampus diskusi, nah ini mulai asing, ini mulai aneh, bicaranya tidak terkontrol. Nah itu kan paling tidak ada begitu. Apalagi kalau kita bertemu dengan para arif, orang bicaranya tidak jelas, tidak karuang. Matamu kok mata kambing. Nah bagaimana itu? Oh ini gila nih, ini masuk rumah sakit jiwa. Atau sebagaimana contoh kalau kita belajar filsafat, kita masuk kampus berdebat, atau orang yang tidak pernah baca buku, atau orang yang tidak suka pemikiran, kemudian kita menjelaskan terlalu ribet, makin aneh ya, makin aneh. Itu bagus kalau dibilang aneh, berarti kita punya makam sudah naik. Kita punya makam ada naik sedikit, ada aneh-anehnya, berarti aneh, berarti saya punya makam sudah naik. Dan kalau orang filsafat ketemu orang arif tambah aneh, mulai tambah jelas ini, mulai ngelantur. Ketemu begini tiba-tiba pakai kopiah misalnya, walaupun pakai kopiah, pakai kopiah tapi matanya kalau jengking, gimana itu? Mana itu? Tidak berantem orang itu, pasti berantem itu. Dan salah satu kapitalisme itu memborbardir Indonesia itu menghancurkan tradisi sufinya. Kalau itu terbentuk secara mata, secara tradisi, itu Indonesia bangkit. Dan kata siapa? Kata Ayatullah Jawa Damul atau Ayatullah Muhammad Taqi Misbah. Ketika kalau bukan itu kakaknya Imam Khomeini ketika turun Indonesia, apa dia mengatakan? Negeri Nusantara banyak sufinya. Nah, ini dia menyaksikan negeri para sufi. Ya itu. Dia menyaksikan itu. Kita misalnya Yaman, sufi kan? Tempat para sufi kan? Persia tempatnya para sufi. Lihat Abdul Qadir Jailani, Imam Al-Ghazali kan semua dari sana. Itu dan masuknya Islam di Indonesia itu kan dari dua itu. Kalau bukan Persia, Yaman. Jadi pasti ada warisan sufi. Dihabisi oleh kolonialisme, dihabisi total itu sufinya. Sehingga kita sudah tidak bisa. Mau lihat mata batin juga tidak bisa. Makanya saya tidak percaya itu ada teori kerajaan yang matang spiritualnya kemudian adik kakak saling membunuh. Saya tidak percaya. Dan teori sufi kan dia menyingkap. Bagaimana bisa dia tidak tahu bahwa Belanda itu kurang ajar?
Dengan segala teori pecah belah, strategi pecah belah bambu, dia bisa singgah itu. Kalau dalam tingkatan makam kesultanan, dalam teori-teori kesultanan Nusantara dulu kan makam spiritualnya tinggi, dia bisa tahu mana orang berbohong. Terus kenapa bisa Belanda mencampur adukan? Sepertinya satu, tradisinya dia sudah hangus kan. Yang kedua sepertinya sekiranya itu kalau dicek baik-baik, sepertinya sultan itu tidak asli. Ada sebuah dinamika yang terjadi kalau tingkat-tingkat makam sultan kan orang yang sudah bela-bela spiritual. Jangan bisa. Itu kapitalisme menghancurkan tradisi sufi itu. Sekarang anak-anak sekarang kalau kita belajar sufi, apa? Gerak progresif matamu itu tidak bisa selesai. Karena orang yang kita hadapi itu kamuflase ya. Kalau orang itu baik secara nampak selesai, tapi itu kamuflase itu baik dalam dunia realitas. Dia halus kan, pakai baju ulama, tapi di dalamnya ada yang hanya pakai baju compan camping, tapi sebenarnya itu adalah orang yang baik. Itu kan sudah kita bedakan dalam realitas. Makanya kata Muhammad Ustaz Nur Jabir, aktivis tanpa sebuah kemampuan mukasabah, semua tipuan. Nah, tipuan. Karena dia nanti tidak bergerak dan tidak melihat mukasabah yang asli. Bahwa itu yang baik, jangan-jangan dia bilang baik itu bukan. Karena tersimpan dalam sebuah kumpulan materi. Tegakkan keadilan, padahal yang kita lawan itu orang-orang yang menegakkan keadilan. Itu kan bahaya tuh. Yang kita bela ini yang adil, padahal itu yang ngeragus. Ayo kita lawan itu orang yang zalim, padahal itu yang menegakkan keadilan. Itu yang sulit. Misalnya dalam teori sejarah, misalnya Hawaris sama Sayyidina Ali, dia lawan yang orang menegakkan keadilan, baru dia, itu kan sangat berbahaya dalam dunia realitas. Makanya dunia dalam kaitan dengan realitas pasti mengharuskan ada sebuah imajinasi kreatif yang ditangkap oleh keaktifan jiwa, dan itu jiwa melayani akal. Lanjut. Alasannya adalah bagi Mullah Sadra, bentuk-bentuk seperti itu adalah fakta objektif meskipun berbeda dengan fakta objektif empiris. Mullah Sadra sendiri pernah mengalami banyak mukasyafah kognitif. Menurutnya, pemahaman bentuk-bentuk imajinal itu datang secara tiba-tiba dan mewujud ketika imajinasi aktif tidak terganggu oleh persepsi indera Itu berarti kan eksternal. imajinasi aktif itu dia tidak terpengaruh dengan. Terus sekali-kali teman-teman baca buku tuh di jam, saya tahajud jam 3 masuk di subuh, itu pokok sekali itu. Satu, mengantuknya juga kuat itu situ. Semua di situ paling tinggi ya, tinggi dia. Dia mengatakan mewujud kita ketika imajinasi aktif tidak terganggu oleh persepsi indera kami. Maka sebuah kebutuhan syariat dalam aksiologi, dalam tindakan itu perlu. Dalam artian spiritualitas ya, bukan dalam artian hanya sekedar formalitas agama ya. Spiritualitas, misalnya cincin-cincin, nah itu kan ini imajinasi kreatif ya. Realitas itu punya nama. Misalnya kalau kita pakai cincin harus ambil air wudhu dulu. Dia bisa pakai sembarang, itu kan menjaga imaji. Jadi kalau kita pakai ya mungkin ini bertasbih, sudah dapat ilmu. Nah, contoh kasus berapa gitu, lampung ini hanya sekedar teori. Semua imajinasi kreatif. Kok tahu pakai cincin begini? Lagi pakai cincin itu aja lebih bagus. Cincin batu bacan lebih mahal kan? Daripada pakai Yaman itu harga tinggi begitu. Tapi ini ada imajinasi kreatifnya. Ada imajinasi kreatif. Sebagaimana Sachiko Murata kan, dia menulis itu buku dia tahu. Ketika dia menyingkap imajinasi kreatif. Ketika jam 2 malam dia keluar rumah, kemudian dia menyaksikan batu berbicara, pohon-pohon mengatakan salawat Nabi semua. Dia menulis. Itu apa? Imajinasi kreatif itu. Teman-teman punya tangan tuh harus pakai. Jangan antara tangan dan kaki itu sama. Kita tidak bisa membedakan kaki dan tangan karena sama-sama kosong kan. Contoh saja. Ini contoh. Saya kita bilang mana tangan, mana kaki, tidak ada bedanya, sama kosong itu.
ada orang pakaikan kaki itu apa? Ada orang milenial itu dia pakaikan kakinya itu cincin, gimana? Dia balik gitu ya. Itu bukan imajinasi kreatif, itu waham. Apa nama? Fantasi dia balik. Lanjut. Penglihatan dan bentuk-bentuk imajinal ini kemudian diproyeksikan dalam Perhatikan kata kuncinya. Ini harus aktif, ya. Tidak terpengaruh dengan ini. Dalam pemikiran kan pasti persepsi ya. Dalam memasuki ruang akal aktif itu harus ada disebut dengan apa? Kemampuan. Satu masuk spiritualitas. Untuk menjaga materi itu jiwa tidak terpengaruh dengan totalitas di materi. Secukupnya saja. Kalau makan sudah, mau tambah lagi tambah. Orang bilang tambah cukup. Nah, itu tidak bisa. Harus dibatasi. Lanjut. Penglihatan dan bentuk-bentuk imajinal ini kemudian diproyeksikan dari imajinasi aktif ke dalam sensus komunis yang selanjutnya dipahami oleh jiwa. Iya, sensus komunis juga ya, penerimaan lanjut. Meskipun manifestasi, persepsi, dan wujud imajinal tidak kondisional, tetapi banyak orang yang dapat mengalaminya. Hal ini disebabkan oleh keasikan kekuatan imajinatif terhadap persepsi indrawi dan imajinasi internal. Oleh karena itu, agar manifestasi persepsi imajinal ini bersesuaian dengan realitas, maka diperlukan beberapa bimbingan spiritual supaya imajinasi tersebut tidak sia-sia. Disiplin ini mencakup pemutusan terhadap urusan-urusan dunia serta kesenangan dari fantasi dunia yang sia-sia. Ada ini ya, teori spiritualitas. Teori spiritual ini untuk membuka ruang alam kreativitas atau akal aktif ya, spiritualitas. Agama satunya masuk. Agama. Karena kita tidak bisa bilang agama itu buatan manusia kecuali dalam tafsir Durkheim kan. Nah, kalau tafsir Islam, agama itu pada akal aktif. Tidak mungkin agama itu karangan sebagai sebuah tradisi-tradisi yang disucikan dalam artian teori sosial. Itu pasti Durkheim. Tapi kalau dalam agama, dalam teori akal aktif, itu adalah sebuah rumusan dari atas. Jadi ini dikatakan bahwa untuk mendapatkan akal aktif itu satu kemampuan spiritual, bimbingan spiritual. Yang kedua adalah mencakup pemutusan terhadap urusan-urusan duniawi. Yang dimaksud dengan pemutusan ini bukan berarti bahwa kita menolak dunia, tidak. Ya secukupnya, bahasanya itu secukupnya. Lah kita juga butuh makan kan? Saya menolak dunia, nah makan saja, tapi jangan berlebihan. Makanya dikatakan ditolak makna berlebih-lebihan itu. Jelas dalam batas kewajaran. Makan satu piring cukup. Kalau orang bilang tambah, cukup sudah. Tambah, saya bungkus saja, tidak masalah. Yang penting jangan itu libur satu hari itu dua tenda. Ini batasi. Karena apa? Karena menjaga jiwa ini tetap aktif. Dari jiwa ini tetap aktif dia berhubungan dengan akal. Satu. Yang kedua, jiwa ini tetap aktif ketika ada pemutusan. Pemutusan dalam artian jangan sampai jiwa itu masuk terlalu dalam terhadap materi. Agar apa? Jiwa yang aktif itu sampai pada tingkat kesepian dan kesunyian jiwa. Untuk apa? Saksikan itu. Itu kalau teman-teman misalnya ada kondisi-kondisi waktu tertentu yang teman-teman menyepi misalnya, itu teman-teman akan menyaksikan ada hal itu. Siapa jiwa sekarang kok tidak sama dulu, saya begitu ya. Karena saya ada berubah. Kenapa teman-teman saya bilang saya sombong ya? Saya begitu. Karena mereka melihat kok ini tingkah lakunya mulai beda. Hanya saja kita sendiri yang tidak sadari. Kurang ruang-ruang permenungan itu perlu ditambah. Makanya para orang-orang yang arif itu seringkali dia menghindari keramaian-keramaian. Ini dalam menemukan akal aktif. Spiritualitas. Lanjut. Menurut Mullah Sadra, konsep dan pemahaman aksidental
tidak cukup untuk dapat membuat persepsi imajinal ini menjadi berarti dan bermakna. Iya, ini tidak bermakna. Ini ilmiah, ini kata anu, ini tidak bermakna. Dia akan membuat jiwa ini bermakna. Yang dikatakan Akbar kemarin, makna aksidental. Makna aksidental itu tidak jauh dari hal-hal yang memang dilihat. Tapi untuk tapi dalam persepsi kita ada memang fakta-fakta empiris, karena kita ini bukan orang sufi langsung kan, kecuali teman-teman dari kecil itu jadi sufi ya. Jadi kan kita kan semua penuh dengan apa, debu-debu masa lalu. Nah, itu yang kemudian diorientasikan jiwa dalam keaktifannya supaya bisa masuk dalam ruang akal aktif. Kalau makanya ada yang masuk dari atas itu iya, tapi itu mungkin orang-orang tertentu. Tapi kalau kita begini yang realistis pasti dari bawah, yang mencari sebuah pembimbingan dalam keaktifan jiwa kita. Dan di makna-makna aksidensia itu tidak mungkin dia menghasilkan sesuatu yang universal sebagaimana universalnya, karena tidak mungkin partikular menghasilkan universal. Itu sudah tidak mungkin, karena universal itu pasti sendiri, partikular juga adalah makna sendiri. Makna aksidensia itu tidak lebih dari makna-makna paling mentok-mentok kan di waham singular kan, partikular yang paling tinggi lah, yang dia memiliki wujud yang universal yang banyak, tapi bukan universal yang sebenarnya. Tapi itu semua mewakili hal-hal material. Itu kira-kira perbedaan yang dijelaskan oleh Sadra. Yang itu didapatkan dari apa? Dari makna-makna aksidensia sebagai sebuah jiwa yang pasif. Bertransformasi harus aktifkan jiwa dengan untuk apa? Masuk ini Rohul Kudus, akal aktif. Apa definisi akal aktif? Akal yang aktif, akal yang datang kan namanya aktif. Akal aktif. Kalau jiwa aktif berarti jiwa yang berhubungan. Kalau jiwa aktif itu berarti jiwa yang naik pada akal. Tapi kalau akal aktif, akal yang turun pada jiwa. Itu kalau akal yang turun pada jiwa, dalam jiwa keaktifan dan kemudian akal itu aktif turun, itu bisa dibayangkan bagaimana kekuatan jiwa itu. Aktif betul-betul itu. Tidak pernah terhenti. Dan itu memang dibangun oleh pelatihan. Ini kan teman-teman masih lumayan ya, belum ada terlalu banyak pekerjaan, belum menikah dan lain sebagainya. Coba dibangun itu kelayakan spiritual ya. Pendidikan kualifikasi atau disiplin spiritual. Hanya sekedar pelatihan saja. Pelatihan kan wajar tuh, jatuh kan wajar. Tapi teman-teman nanti menikah sudah ada anak, sudah ada dua, itu tambah picu kepala. Tapi teman-teman, sudah malas salatan. Tapi kalau tidak dibangun dari sekarang itu, disiplin spiritual itu harus dibangun. Ya, sebagai pembelajaran nanti, karena kalau sufi itu orang mau sufi itu harus menikah dulu, standarnya itu. Kalau begini kita anggaplah belajar disiplin saja, mendisiplinkan diri dalam melakukan perjalanan itu, disiplin aja dulu, supaya membiasakan diri. Puasa Senin Kamis, salat tepat waktu, begitulah ya. Banyak itu kitab-kitab yang dua itu. Jadi kalau orang belajar itu sudah tidak menarik lagi hanya baca buku, harus ada kitab dua di samping. Penting orang baca buku. Pakai tasbih, subhanallah. Bentuk-bentuk imajinasi, astagfirullah. Misalnya begitu ya. Contoh saja, ini contoh roh akal aktif. Kalau tidak masalah. Teman-teman akan masuk pada sebuah pemaknaan yang tidak lebih dan tidak kurang, hanya dalam makna waham paling tinggi ya. Paling tinggi itu. Tapi kalau kita mau keaktifan pada jiwa kita yang berkaitan dengan akal aktif, itu kan sebelum belajar pergi sedekah dulu sama orang fakir miskin. Ya, saya sedekahin 10.000, doakan saya. Mungkin begitu ya. Banyak jalan-jalan begitu. Siapa tahu teman-teman langsung dapat pancaran ilmu yang banyak kan, enak kita pelajari kan. Yang kedua, paling tidak kita memberikan sebuah penjelasan yang itu membuat jiwa mereka menginginkan sesuatu yang lebih tinggi.
Kalau hanya sekedar hal-hal yang ilmiah ya biasa-biasa saja. Kalau hal-hal kerangka-kerangka ilmiah ya kita tinggal jawab hal-hal yang sifatnya objektif material saja kan. Saja menjelaskan kesimpulan. Tapi kalau mau memasuki ruang akal aktif itu pasti berkaitan dengan hal-hal yang spiritual. Dan itu bisa dibuktikan dengan sebuah pertanggungjawaban rasional terkait adanya ruang itu. Kalau itu sampai tidak terbukti, mereka tidak akan masuk. Dalam artian sama saja lah baik kita. Maka wajar kan kalau dalam Immanuel Kant berhenti pada nomena. Di barat itu kan dia nomena. Jadi seharusnya dilanjutkan sampai di nomena. Itu berarti apa? Di situ masuk ruang spiritual. Sesuatu tidak bisa diketahui. Kalau sesuatu tidak bisa diketahui berarti stop ruang itu. Berarti dia pakai ruang lain lagi. Artinya sesuatu tidak bisa diketahui. Maksudnya sesuatu yang tidak bisa diketahui ini penjelasan bahwa dengan ini batasnya di sini. Kalau kita mau masuk sepertinya tidak dipakai ini. Harus pakai ruang ya. Nah, itu kemudian didatakan sebuah metodologi dalam wilayah spiritualitas dan agama. Makanya di Eropa agamanya itu pasti agama yang tidak masuk ruang nomena. Dia coba agama yang menahan ekstasis individu, tapi dia tidak masuk pada ruang nomena. Kalau bahasanya kita sudah tahu bahwa di situ itu memang ada, tapi kita tidak bisa masuk. Karena itu kegelapan. Nah, itu harus maksudnya ruang spiritualitas. Pentingnya teori nomena itu menarik untuk mengakhiri perdebatan orang bahwa memang dengan sebuah pembuktian nalar bahwa memang ada sesuatu yang nomena. Bagaimana cara membuka ruang nomena? Dan ruang nomena itu lebih luas, dikatakan sebagaimana gunung es ya. Gunung es yang lebih luas dan memasukinya itu pasti. Tapi dalam ruang itu sudah jelas bagaimana jiwa itu aktif sampai mengatakan bahwa ada nomena. Kan kesimpulannya itu. Kemudian dilanjutkan dengan spiritual untuk memasuki ruang akal aktif. Agar apa? Agar jiwa manusia itu mencapai makna-makna kreativitas yang dia beroleh. Itu kalau karena itu dia lanjutkan pada teori spiritual. Oh, itu yang bersesuaian dengan apa yang dimaksud dalam pikiran dia, itu pasti canggih dia. Pasti canggih. Tapi dalam Eropa dulu memang tidak ada model itu. Model spiritualitas yang bersesuaian dengan pikiran. Justru di barat itu menghardik pikiran kan. Artinya mereka mengakui akal dalam ranah sains saja. Tapi yang mau masuk dalam agama itu dihardik. Tidak bisa masuk. Maka penjelasan yang paling tinggi mungkin Immanuel Kant itu berhenti di nomena dan masuklah teori puisi atau teori bahasa saja. Nomena itu mengakhiri. Artinya ada sesuatu memang yang universalnya yang sebenarnya. Maka tentu tidak mudah memang menjelaskan di orang itu. Memang harus diskusi intens pelan. Tapi Indonesia ini sebenarnya dia punya info dia punya fakta orang ingin memasuki dunia-dunia itu banyak. Dalam praktek kehidupan Indonesia itu kulturnya mendukung. Tinggal didukung saja dengan rasionalitas. Dijelaskan saja orientasi jiwa mereka mau kemana. Jadi kemudian kebutuhan itu akan dia muncul. Tanpa kita buka ruang ini, orang-orang di kultur di kampung-kampung sudah praktek kan? Praktek. Cuma mereka tanpa ada sebuah basis persepsi dan objektifikasi. Yang itu sangat berbahaya karena bisa tidak turun dalam aksiologi. Nah, kita begini supaya menurunkan dia pada teori aksiologi. Nah, bagaimana itu kata Sadrian? Bagaimana itu penyingkapannya itu bentuk-bentuk yang halus dalam jiwa manusia yang sebelum mati, mulai kepala tandu-tandu semua itu. Bagaimana cara mengobjektifikasinya dari realitas? Pasti dia pakai bahasa aksiologi. Aksiologi kemudian dia ukur dalam bentuk iblis pasti juga mencuri. Kalau dia, tapi tidak bisa langsung dihardik. Tunggu dia berbuat baru kita mainkan. Akhirnya begitu. Tadi di dalam tapi dia ini orang ini buruk, tapi tidak bisa dieksekusi sebelum dia betul-betul wujudkan ini aktualitasnya. Itu. Tapi dalam jiwanya dia sudah tahu semua itu. Ini orang begitu. Sudah.
Maka dalam objektivasinya pasti bicara syariat kan? Syariat, nanti turun di syariat, turun syariat. Maka kata syariat itu kalau dalam Sadrian itu spiritualitas sebenarnya. Jadi, itu berkaitan dengan justru dalam teori spiritualitas, dalam pemutusan dengan dominasi material itu akan meningkatkan jiwa terus, aktifnya itu aktif terus, tidak berhenti, tidak berhenti. Karena kalau kita mempersepsi, ketika persepsi itu terputus, tidak lagi hanya imajinasi juga ini bisa bekerja kalau kita sadari ini, kan begitu. Tapi kalau kita berbicara tentang ruang akal aktif dengan kaitannya dengan titik spiritual, maka sebuah pengamalan kedisiplinan spiritual yang dijalani dalam kehidupan itu membuka ruang akal aktif. Jadi akal aktif yang aktifkan kita begitu. Berbeda dengan ini kan kita yang berupaya secara ikhtiari dan itu terus dilakukan. Tapi dalam titik masuk transendensi, mentransisi ke non materinya, itu ada titik spiritualitas. Kalau membuka titik spiritualitas itu dalam sebuah kehidupan yang kita jalani, maka akal aktif itu memasuki ruang jiwa kita dan itu terus aktif. Tidak pernah satu detik pun itu orang berhenti dalam berpikir, berhenti dalam berkarya dan mencipta dalam sebuah pemaknaan baru. Itu teman-teman sudah jadi sufi. Teman-teman keluar, mohon maaf ya. Kalau misalnya dalam imajinatif misalnya, dalam fikih mengatakan begini, jangan pegang tangan sesama yang bukan muhrim dalam fikih. Tapi apa imajinasinya itu? Imajinasi kreatifnya itu. Satu, imajinasi kreatifnya satu. Kalau kita pegang tangan sama perempuan yang bukan muhrim, kita memperhambat kesempurnaan perempuan. Kalau saya secara hasrat saya pegang tangan, tanganmu lembut. Dengan sekali saya pegang tangan. Cuma mohon maaf, saya menghambat kamu punya kesempurnaan diri. Wah, itu pasti perempuan goyang. Lamar saya langsung kan? Bisa. Tapi jangan saya kamuflase kan? Kan begitu ya. Saya sebenarnya pengen sekali pegang tangan itu. Bisa dipastikan itu walaupun cewek laki-laki ini dari imam ini. Sudah jadi imam ini. Begitu. Ini imajinasi aktif itu. Saya secara fikih tidak. Saya sebenarnya mau pengen sekali. Namanya hasrat ya. Tidak bisa kita mau enggak, jujur saja. Tapi kita jujur kan. Saya pengen sekali mau tahan. Kalau bukan hanya sekedar pegang tangan, kalau bisa cium tangan, saya cium tangan. Tapi nanti saya memperhambat kesempurnaan perjalanan jiwamu kedua. Wah, subhanallah. Nanti malam lamar. Gitu ya. Itu pasti ekstasi orangnya, imajinasi kreatif itu. Imajinasi kreatif yang dimainkan itu. Dan pasti itu perempuan, orang yang punya jiwa terbuka tersentuh ya. Juga ya. Sekarang kau cuma fikir halal haram dan menarik jiwa itu kayak kaku ya. Sekali-kali dibuat imajinasi kreatif itu dimaknai itu. Fikih, namanya fikih itu syariat itu tidak ada imajinasi kreatif. Kalau memang dia dari Tuhan pasti banyak imajinasi kreatifnya. Perlu ditakwil kecuali memang murni dari manusia Anda. Bisa itu menarik. Nanti teman-teman bahas di filsafat cinta, kalau Ustaz goyang-goyang kalian punya hati. Ini kan imajinasi kreatifnya. Misalnya salah satu bahasa Ibnu Arabi misalnya. Seringkali dipakai misalnya bahasanya bahasanya Ibnu Arabi misalnya, ya Tuhan berikanlah cintamu agar aku mencintaimu. Itu bagaimana bisa? Ini memang karena manusia itu hasrat murni, cinta itu akal aktif. Jadi kalau Tuhan jangan salahkan saya kalau saya membenci kamu dan saya tidak menyembah kamu, karena kamu tidak kasih cinta. Kalau kamu kasih cintamu, saya balik cinta. Jadi begitu. Dan kalau ada orang-orang fikih, durhaka ini tidak tahu diri. Ini kafir, begitu kan? Ini bahaya sekali. Tapi ini ruang imajinasi begini. Dalam ruang imajinasi ya. Dalam prakteknya itu pada tindakan dan itu pasti masuk dalam teori agama, teori syariat. Tapi syariat dibangun oleh imajinasi kreatif sehingga dalam tindakannya yang dia ambil adalah sebuah imajinasi yang masuk pada jiwanya.
bukan hanya sekedar halal haram. Nah, itu imajinasi material. Tapi kalau bersyariat dengan imajinasi kreatif, memasuki alam spiritual, kita ambil air wudhu, masuk imajinasi kreatif. Kita assalamualaikum, masuk. Begitu ya. Kata Nabi, saya minum susu sampai jatuh di tangan. Nah, itu kan imajinasi kreatif. Bicara Nabi, semua imajinasi kreatif. Ini bagaimana itu? Itu dalam basis syariat itu begitu. Menarik akal aktif lewat situ. Jadi salat akal aktif masuk. Bukan hanya sekedar tanggung jawab. Tanggung jawab akil balik itu jalan saja. Tapi ini ada makna akal aktif. Makanya kata siapa? Kata Ayatullah Jawadi Amuli, marja itu sesuatu yang diinginkan. Tapi ketika sesuatu itu yang kita inginkan tercapai, kita hilangkan keinginan kita dan kita hanya jadikan dia tanggung jawab. Tapi kalau kita jalankan hanya sebagai sekedar tanggung jawab, yang apa yang didapatkan? Berarti semua akan aktif masuk ke dia. Jadi marja itu dijadikan sebagai titik spiritual, dia masuk pada akal aktif. Nah kita, aduh sudah asar lagi, kenapa begitu? Aduh sudah subuh lagi. Kalau subuh dipakai lagu supaya tidak dengar azan. Baik, nah teman-teman Nasrani 1 minggu sekali, asik sekali kan? 1 minggu sore lagi, sudah mandi bagus-bagus, sudah nyanyi, sudah saya pulang, tidak capek kan? Ya selama itu 5 waktu, bahkan sunah-sunahnya banyak. Itu sampai karena ada ruang akal aktif, ada kebutuhan yang lebih tinggi, bukan sekedar perintah agama. Tapi tentu perintah agama paling standar ya. Tapi kalau kita sebagai sebuah pembelajar mau menaikkan level intelektualitas berkaitan dengan sesuatu yang aktif, itu makna-makna agama, semua makna kreatif. Tapi ada juga makna materialnya, karena pasti dia lewat indera dan imaji. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Sekian, assalamualaikum.